Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan topik karbohidrat ini. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah bagaimana reaksi-reaksi dari monosakarida. Sekarang kita lihat dulu tentang glikosida. Bila hemiasetal itu diolah dengan alkohol, maka nanti yang akan terbentuk itu adalah berupa asetal. Apa itu hemiasetal? Hemiasetal itu adalah gugus yang mengikat OR dan OH pada C yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan gugus hemiasetal. Dan kalau kita perhatikan dari contoh yang ada ini, dari senyawa yang ada, manakah yang merupakan gugus hemiasetal? Apakah ini dia mengikat H dan OH? Mengikat di sini adalah C, berarti bukan. Berarti kemungkinannya apakah ini adalah hemiasetal? Dia mengikat OR, ke sini dia mengikat C lagi, berarti mengikat R. Jadi bukan juga. Kita cek yang ada di sini apakah ini adalah hemiasetal. Kalau kita perhatikan, ke kanan dia mengikat C, ke kiri dia mengikat C, berarti itu adalah R dua-duanya. Ke bawah dia mengikat O, berarti juga bukan. Maka kita cek yang berikutnya, C yang ini, ya. Ini jelas dia mengikat OH dan dia mengikat OC. Berarti di sini inilah yang merupakan gugus hemiasetal. Seperti yang disampaikan tadi bahwa bila hemiasetal ini direaksikan atau diolah dengan alkohol, maka dia akan membentuk asetal. Seperti yang kita tahu bahwa asetal berarti dia mengikat dua buah gugus OR. Ya, jadi C yang sama mengikat OR dan OR. Jadi dua-dua OR ya yang diikat. Jadi kalau kita lihat dulu berarti dia akan bereaksi pada posisi ini nantinya. Sehingga nanti akan membentuk ya, di sini CH3OH berarti dia akan membentuk O CH3. Yang lain tinggal di salin. Dan kalau kita perhatikan berarti pada C1 yang sekarang ya, dia mengikat OCH3 dan OC seterusnya ke sini. Berarti dua-duanya di sini dia mengikat OR. Berarti ini yang disebut dengan asetal. Ya. Asetal dalam monosakarida itu disebut dengan glikosida. Kemudian berarti untuk penamaannya nanti kita akan beri akhiran dengan osida. Kalau yang sekarang, yang kita lihat nih sekarang nih, ini namanya adalah, kalau kita lengkapi ya, kalau di sini OH berada di atas berarti ini adalah beta. Kemudian CH2OH-nya berada di atas berarti ini adalah D. Asalnya awalnya dari glukosa berarti gluko. Cincinnya adalah 5 berarti piran. Akhirannya adalah osa. Berarti ini adalah beta D glukopiranosa. Terus kemudian nah ini namanya apa? Nah, diawali dengan ini dulu penamaannya. Menambahkan di depan berarti namanya adalah metil. Posisinya tadi adalah di atas. Sebenarnya ini sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah D. Kemudian gluko karena berasal dari glukosa. Kemudian piran karena dia lingkar 6. Nah, ingat diakhiri dengan akhiran osida. Berarti ini adalah glukopiranosida. Jadi dengan demikian maka nama lengkapnya adalah
metil beta D glukopiranosida. Dan ini adalah merupakan asetal. Dan asetal dalam monosakarida itulah yang disebut dengan glikosida. Selanjutnya, hemiasetal suatu monosakarida berada dalam keseimbangan dalam bentuk rantai terbukanya ketika dia berada dalam air. Namun, sebuah asetal itu dia biasanya adalah stabil dalam lautan asam ataupun dalam lautan basah. Karena itu, glikosida itu tidak membentuk keseimbangan dengan aldehid ataupun dalam anomernya. Jadi kalau dia dalam bentuk asetal ini, berarti dia tidak akan bisa membentuk, kalau di sini kita katakan dia beta, masukin ke dalam air, maka dia tidak serta-merta bisa berubah menjadi alfa. Dan sebaliknya, karena dia stabil. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau dia bentuknya adalah beta, kemudian dia tidak bisa membentuk rantai terbuka, berarti dengan demikian dia juga tidak bisa membentuk alfa nantinya. Tetapi senyawa ini, ya, glikosida ini bisa dihidrolisis. Tadi disampaikan bahwa sebuah glikosida itu bisa dihidrolisis. Sebagai contoh, ini adalah metil beta D glukopiranosida. Nah, senyawa ini apabila dihidrolisis, dia akan kembali kepada senyawa yang asal, sehingga dia akan membentuk tinggal disalin. Dan dapat kita lihat di sini bahwa nanti yang terbentuk itu adalah berupa OH-nya bisa di atas dan bisa di bawah. Karena dalam prosesnya nanti dia akan bisa kembali terbuka dulu ikatannya di sini, kemudian dia kembali tertutup. Sehingga kemungkinannya OH yang terbentuk itu bisa berada di bawah dan bisa berada di atas. Seperti ini adalah produknya adalah campuran alfa dan beta. Kemudian disakarida dan polisakarida itu adalah bentuknya juga dalam bentuk glikosida yang nanti kita akan bahas. Nah, contohnya adalah vanilin. Vanilin ini adalah bentuk dari glikosida alamiah. Nanti kalau bagian bukan gula itu disebut sebagai aglikon. Nah, ini adalah rumus struktur untuk vanilin. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Ini adalah bagian gulanya, ya. Dan posisi yang digunakan di sini adalah glukosanya adalah glukosa dalam bentuk beta. Nah, berikatan dengan vanilin ini. Ini adalah vanilin ini. Kemudian berarti nantinya penamaannya sama juga dengan metil, ya. Berarti metil yang didulukan dalam hal nama di sini juga sama. Berarti namanya nanti adalah ini adalah vanilin. Posisinya adalah beta, berarti vanilin beta, kemudian CH2OH-nya di atas, di glukopiranosida. Demikian cara untuk memberi penamaan senyawa glikosida dari sebuah monosakarida. Oksidasi monosakarida. Di sini nanti kita akan bahas bagaimana oksidasi dari monosakarida pada C6 dan C1 khusus. Tapi nanti di lain pihak kita juga akan bahas bagaimana reaksi dari OH pada C2, 3, 4 dan lain-lain. Di sini gugus aldehid seperti yang kita tahu itu mudah dioksidasi menjadi gugus asam, gugus karboksil nantinya. Gula yang dapat dioksidasi oleh pengoksidasi lembut seperti reagen Tollens itu disebut dengan gula peredoksi. Karena nantinya zat pengoksidasi itu akan direduksi dalam reaksi tersebut. Reagen Tollens itu adalah suatu larutan basa
dengan ion diamin perak 1. Seperti apa reaksinya? Nah, ini adalah sebuah contoh dari D glukopiranosa. Nah, seperti yang biasa bahwa kalau ini dia berada dalam air, maka dia akan membuka cincinnya. Jadi kalau dia terbuka cincinnya, sehingga nanti ikatan yang terjadi antara C1 dengan OH yang kelima itu akan terbuka kembali. Hasilnya adalah tinggal disalin C2OH. Nanti akan terjadi pembukaan cincin sehingga nanti akan kembali terbentuk gugus aldehid di sini dan gugus alkohol yang kembali ada. Nah, hasilnya seperti yang disampaikan di awal bahwa apabila ini dioksidasi dengan senyawa yang tadi dengan ion diamin perak 1, maka hasilnya adalah gugus aldehid yang ada ini berubah menjadi gugus asam atau membentuk gugus karboksil, sehingga dia akan membentuk CO2-. Kalau yang lain tinggal disalin. Dan sini dia akan menghasilkan endapan perak. Jadi kalau kita perhatikan di sini dikatakan gula tadi adalah disebut dengan gula pereduksi karena memang dia akan mereduksi Ag plus di sini, ya. Ag ini adalah muatannya adalah positif, ya. Perak 1 menjadi Ag. Jadi yang bilangan oksidasinya awalnya adalah plus 1 menjadi 0. Makanya dikatakan bahwa gula disebut sebagai zat yang pereduksi, di mana dia akan mereduksi Ag plus 1 di sini, ya, menjadi Ag, di mana di sini bilangan oksidasinya adalah 0. Sekarang kita lihat ini adalah berupa fruktosa. Fruktosa itu dia mengandung gugus keton. Umumnya kalau kita perhatikan bahwa senyawa keton itu tidak bisa dioksidasi. Tapi kalau kita lihat di sini reaksinya, keton itu nanti akan bisa dioksidasi menjadi gugus asam. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, dapat kita jelaskan sebagai berikut. Kita fokus pada gugus keton yang ada di sini. Kita fokus pada gugus yang ada di sini. Ini adalah gugus ketonnya. Gugus keton itu dia bisa membentuk, ya, di sini nanti akan bentuk CHOH, kemudian ini bentuk CHOH, atau membentuk apa yang disebut dengan enol, karena memang ada gugus N-nya mempunyai gugus alkohol. Nah, dari sini enol itu bisa berubah menjadi aldehid. Jadi nanti ini gugusnya menjadi
CHO. Nah, karena dia sudah mampu untuk berubah menjadi aldehid, nah inilah nanti aldehid inilah nanti akan dioksidasi. Jadi seperti yang sebelumnya juga, aldehid inilah nanti akan dioksidasi menjadi gugus asam atau gugus karboksil. Sehingga nanti seperti yang kita bisa lihat di sini, awalnya ini adalah gugus keton, dalam prosesnya dia berubah menjadi enol, enolnya nanti akan berubah jadi aldehid, dan aldehid inilah yang akan bisa dioksidasi. Sehingga di sini nanti akan terbentuk itu adalah ion karboksilatnya. Jadi jelas bahwa kenapa fruktosa itu bisa dioksidasi padahal dia mengandung gugus keton? Alasannya adalah karena dari fruktosa atau gugus keton dia berubah menjadi enol, enolnya berubah menjadi aldehid, dan aldehid itu sebenarnya yang dioksidasi menjadi ion karboksil ini. Sekarang bagaimana halnya dengan glikosida? Glikosida seperti yang kita tahu bahwa C1 itu mengikat OR dan mengikat OR, berarti dua-duanya sudah terikat oleh OR. Nah, apabila ini reaksikan dengan reagen Tollens, dia tidak akan bisa bereaksi. Kenapa? Karena seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa glikosida itu dia relatif stabil. Karena bentuk cincin ini tidak bisa berubah menjadi rantai terbuka. Dengan demikian maka dia tidak akan bisa bereaksi. Samping itu juga dalam glikosida itu gugus karbonilnya nanti akan diblokade. Ya, ini ada OCH3. Sehingga dikatakan bahwa karena dia tidak bisa dioksidasi, maka dikatakan glikosida itu adalah merupakan gula bukan reduksi. Berikut adalah reaksi-reaksinya. Yang pertama adalah asam aldonat. Di sini kita menggunakan larutan brom pada pH 5-6. Hasilnya nanti adalah berupa asam polihidroksikarboksilat atau yang disebut juga dengan asam aldonat. Dalam hal penamaan, akhiran osa dirubah menjadi onat. Sekarang kita lihat, ini adalah D-glukosa. Di mana nanti yang akan terjadi itu adalah gugus aldehid pada C1 itu akan dioksidasi menjadi karboksilat. Jadi nanti yang akan terbentuk adalah jadi gugus aldehid dioksidasi menjadi gugus karboksilat hanya pada C1 saja, sementara yang lain tidak. Yang lain tinggal disalin. Tadi disampaikan bahwa akhiran osa itu berubah menjadi akhiran onat. Tentu diawali dengan kata-kata asam. Berarti senyawa yang ini yang terbentuk itu adalah asam di glukonat. Jadi dari D-glukosa dioksidasi menjadi asam D-glukonat. Kesimpulannya, dengan larutan brom pada pH 5-6 yang teroksidasi itu adalah C1, gugus aldehid menjadi gugus asam karboksilat. Yang kedua adalah asam aldarat. Zat pengoksidasi kuat seperti asam nitrat itu akan mengoksidasi gugus aldehid dan hidroksil ujung. Berarti C1 dan C6.
Nah, ini akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Kedua-duanya akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Sehingga dengan demikian, kalau tadi ini adalah merupakan D-glukosa, maka nanti akan dioksidasi menjadi gugus C1 dan C6 itu berubah menjadi gugus asam. Sementara gugus yang lainnya tidak diganggu. Berarti tinggal kita salin. Terus ini namanya apa? Nah, penamaannya adalah akhiran osa itu karena dirubah menjadi asam dan akhiran arat. Berarti harus ditambahkan asam di depannya. Karena ini adalah dari D. Berasal dari glukosa berarti gluko. Ya, gluko. Akhiran arat berarti menjadi glukarat. Sehingga dengan demikian hasilnya nanti adalah berupa asam diglukarat. Kita ulangi lagi bahwa dengan menggunakan asam nitrat yang teroksidasi adalah C1 menjadi gugus asam juga, C6 juga menjadi gugus asam. Yang ketiga adalah asam uronat. Meskipun tidak mudah dilakukan di laboratorium, namun dalam sistem biologis, gugus CH2OH atau C yang ke-6 itu dapat dioksidasi dengan adanya enzim tanpa mengoksidasi gugus aldehid. Produknya nanti adalah berupa asam uronat. Untuk penamaan, akhiran osa itu berubah menjadi asam diikuti dengan yang asal dan diakhiri dengan akhiran uronat. Contoh, ini adalah sebuah D-glukosa. Nah, seperti yang sampaikan tadi bahwa dia akan mengoksidasi C6, berarti CH2OH. Nah, inilah yang nanti akan dirubah menjadi gugus asam. Sehingga hasilnya nanti adalah gugus ini yang akan teroksidasi. Sementara kalau gugus yang lain tidak akan dipengaruhi. Sehingga dengan demikian kita tinggal salin. Hasilnya adalah C yang ke-6 CH2OH akan dioksidasi menjadi gugus asam. Nah, kalau penamaan berarti karena ini adalah sudah menjadi gugus asam, berarti namanya adalah diawali dengan asam. Kemudian ini berasal dari periode D. Seperti yang disampaikan tadi, berarti namanya akan menjadi akhiran osa menjadi uronat, berarti menjadi asam D-glukuronat. Jadi dari D-glukosa dioksidasi menggunakan enzim di dalam tubuh, hasilnya adalah asam D-glukuronat. Dan yang dioksidasi di sini adalah pada C6 dari gugus CH2OH menjadi COOH. Yang keempat adalah oksidasi menggunakan asam periodat. Oksidasi menggunakan asam periodat itu merupakan uji untuk 1,2 diol, artinya adalah alkohol yang berdampingan
dan uji untuk alfa hidroksialdehid ataupun keton. Sekarang kita lihat. Ini adalah gugus alkohol, gugus OH yang berdampingan. Maka dengan adanya asam periodat ini, yang terjadi itu adalah sini terjadi pemotongan, di mana gugus OH itu akan dioksidasi menjadi gugus karbonil, kedua-duanya. Sementara kalau untuk contoh yang berikut yang di bawah, itu ada gugus CO karbonil dan OH. Tetapi di sini tidak berdampingan. Jadi nanti tidak akan terjadi reaksi. Sebenarnya seperti apa mekanismenya? Nah, ini sebenarnya lewat bentukan siklik. Ini adalah seperti yang tadi, 1,2 diol. Dengan adanya asam periodat itu tadi, nanti yang akan terjadi adalah siklisasi, sehingga antara C yang satu dengan C yang lain akan putus. Elektron ini akan pindah ke sini menjadi karbonil. Ini nanti juga akan bentuk karbonil, sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah gugus karbonil. Yang ini, dua-duanya. Karbonil dalam hal ini bisa aldehid dan bisa keton. Tentunya tergantung pada R-nya. Nah, terbentuknya aldehid ataupun gugus keton, nah itu yang selanjutnya nanti akan dioksidasi menjadi gugus asam. Untuk alfa hidroksialdehid ataupun alfa hidroksiketon seperti ini, ya, juga sama, nanti akan terjadi pemutusan ikatan C dan C-nya. Sehingga nanti ujung ini ya akan menjadi gugus asam. Sementara ujung yang satu lagi OH akan menjadi aldehid. Tentu ditambah dengan asam iodat. Demikian juga kalau untuk yang bawah, yang kedua, ini juga alfa hidroksi. Ini jelas bahwa ini adalah aldehid, berarti nanti akan menjadi gugus asam juga. Ya, ini juga tinggal kita ganti, berarti menjadi RCO. Jadi kalau kita perhatikan di sini, gugus alfa hidroksi, nah apabila dioksidasi menggunakan asam periodat, nanti akan terjadi pemutusan antara C yang satu dengan C yang lainnya. Gugus keton ataupun aldehid berubah menjadi asam, sementara kalau untuk yang gugus alkohol berubah menjadi aldehid. Biasanya oksidasi asam periodat ini digunakan untuk analisis karbohidrat. Karena nanti kita akan lihat seberapa banyak asam yang dihasilkan dan berapa banyak aldehid yang dihasilkan. Dengan melihat perbandingan antara asam dan aldehid yang dihasilkan, kita bisa menebak berapa jumlah atom karbon dari monosakarida tersebut atau karbohidratnya secara umum. Sekarang kita lihat dengan contoh yang berikut. Ini ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita oksidasi menggunakan asam periodat. Nah, seperti yang tadi kita udah sampaikan bahwa ini ada gugus aldehid, di sampingnya atau alfa hidroksinya adalah alkohol. Maka seperti biasa, seperti yang kita sampaikan tadi, gugus aldehid akan berubah menjadi asam, sedangkan gugus alkohol menjadi aldehid. Dan di sini juga akan terjadi pemutusan ikatan. Sehingga dengan demikian, hasilnya nanti adalah yang ini akan berubah menjadi gugus asam. Sedangkan bagian bawah itu akan berubah menjadi gugus aldehid.
Jadi nanti aldehid OH-nya kalau kita perhatikan tentu masih ada 2. Nah, biasanya reaksi selanjutnya juga masih akan terjadi, di mana senyawa yang kedua ini ya akan bereaksi lebih lanjut dengan HiO4. Jadi kalau kita mau salin lagi, nah ini ada lagi gugus hidroksi yang bersampingan dengan aldehid. Ya, aldehidnya nanti akan kembali jadi asam karboksilat. Kemudian gugus alkoholnya berubah menjadi aldehid. Ini kembali juga akan terbentuk. Ada gugus OH yang berposisi alfa terhadap aldehid, sehingga reaksi ini berlanjut terus. Kita lihat. Sama seperti yang sebelumnya, ada OH yang bersifat alfa terhadap gugus aldehid. Jadi nanti di sini juga akan terjadi pemutusan. Aldehidnya akan menjadi asam. Sama dengan, nah ini gugus OH. OH-nya menjadi aldehid lagi. Dan di bawahnya jadi alkohol tetap. Berarti masih ada di sini, kita akan hasilkan alfa hidroksi aldehid. Nah, ini kembali terjadi reaksinya dengan asam perioda. Hasilnya tentu gugus aldehid akan menjadi asam, dan ini kedua alkohol, berarti alkohol menjadi aldehid. Tentu dalam hal ini adalah formaldehid. Jadi kalau secara keseluruhan kita bisa simpulkan di sini adalah bahwa nanti untuk reaksi yang C-nya jumlahnya tadi adalah 5, asam karboksilatnya atau asam metanoat yang dihasilkan itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti nanti akan dihasilkan, kesimpulan kita 4 asam metanoat plus 1 metanal. Dengan melihat perbandingan antara asam metanoat dan metanal, yaitu 4 berbanding 1, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa yang kita reaksikan dengan asam periodat itu memiliki 5 atom C. Melihat hasil ini, kita bisa menganalisis monosakarida yang kita reaksikan tadi itu memiliki 5 atom C. Berikutnya adalah reduksi monosakarida. Baik aldosa maupun ketosa itu dapat direduksi dengan adanya hidrogen plus katalis. Atau bisa juga dengan hidrida logam. Hasilnya adalah berupa
polialkohol yang disebut dengan alditol. Jadi semua gugus yang ada, kalau kita lihat di sini, gugus aldehidnya. Nah, gugus aldehid ini ia akan berubah menjadi alkohol. Jadi mungkin jadi alkohol semua. Di sini aldehid berubah menjadi CH2OH. Jadi yang berubah itu hanya pada C1. Bagaimana untuk penamaan? Kalau ini adalah D-glukosa, kalau ini berarti kita ubah akhiran osa menjadi akhiran itol. Berarti ini namanya adalah D-glusitol. Jadi hasilnya adalah semua gugusnya menjadi gugus alkohol. Dengan demikian, inilah yang disebut dengan glusitol. Glusitol alamiah itu dapat diisolasi dari buah, ceri, apel, dan lain-lain. D-glusitol sintetik itu juga digunakan sebagai pemanis sintetis. Jadi digunakan sebagai pemanis. Nama lain dari D-glusitol ini adalah sorbitol, yang sudah terkenal sebagai pemanis. Demikianlah untuk reaksi dari monosakarida. Khususnya di sini adalah reaksi pada gugus C1 dan C6. Berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.